ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Berikutnya yang terakhir, pembatal keislaman yang ke-10. Kata penulis al-i'rad, an-naqidul ashir, pembatal ke-10, al-ashir al-i'radu an dinillah la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Berpaling dari agama Allah. Didefinisikan, diberi dhabit oleh penulis, la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Tidak dia pelajari agama dan dia tidak amalkan agama tersebut. Ya, maka ini dikatakan pembatal keislaman. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa man adlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Siapakah yang lebih zalim? Kalau bahasa lainnya, tidak ada yang lebih zalim dari orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, tetapi kemudian dia berpaling dari ayat-ayat tersebut. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang berdosa. Baik, saya poinkan ada 3 pembahasan. Yang pertama, dhabit al-i'rad alladhi yanqudul Islam. Ketentuan berpaling yang membatalkan keislaman. Kufur itu banyak bentuknya ya, sebagaimana yang telah berlalu. Ada berbagai bentuk. Mungkin nanti akan kita sebutkan sebagian kesimpulan dari bentuk-bentuk itu. Di antara bentuknya adalah al-i'rad, adalah keberpalingan. Ya. Jadi i'rad secara bahasa itu artinya apa? Berpaling. Artinya berpaling. Maksudnya dia berpaling dari agama Allah. Didefinisikan oleh Ibnul Qayyim di Madarij As-Salikin tentang kufrul i'rad. Kata beliau, ayyu'rida bisam'ihi wa qalbihi anir rasul la yusaddiquhu wa la yukadzibuhu wa la yuwalihi wa la yuadihi wa la yusqi ila ma ja'a bihi al-batta. Ya. Kufur i'rad, dia berpaling dengan pendengaran dan dengan hatinya dari segala yang dibawa oleh Ar-Rasul. La yusaddiquhu, dia benarkan. Wala yukadzibu, dia juga tidak mendustakan. Tidak memberi loyalitas, tidak memusuhi, dan dia tidak dengar sama sekali apa yang datang dari Ar-Rasul. Ini yang disebut dengan al-i'rad. Iya. Jadi al-i'rad yang dibahas di sini oleh penulis rahimahullahu taala sebagai pembatal keislaman, ini berpaling dari agama secara keseluruhan atau berpaling dari pokok-pokok perkara yang membenarkan keislaman. Iya. Dari pokok perkara yang membenarkan keislamannya. Baik. Jadi itu dhabit, ketentuan tentang i'rad yang dikatakan sebagai apa? Pembatal keislaman.
ketentuan dari al-i'rad yang dikatakan sebagai pembatal keislaman. Jadi penulis di sini memberikan isyarat ya tentang memberikan ketentuan tentang hal tersebut. Beliau katakan la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Dia tidak pernah mempelajarinya, tidak pula mengamalkannya. Ini berpaling secara keseluruhan. Iya. Dia berpaling secara keseluruhan. Baik. Jadi ini yang disebut dengan kufru al-i'rad. Dan ini pembatal keislaman yang dimaksud oleh penulis. Pembahasan yang kedua, anwa'ul i'rad anid din. Bentuk-bentuk keberpalingan dari agama. Iya. Berpaling dari agama itu banyak bentuknya ya. Ada berpaling secara keseluruhan. Itulah yang kita bahasakan. Dia berpaling secara keseluruhan atau berpaling dari pokok perkara yang memasukkan dia dalam Islam. Iya. Ini yang dikafirkan. Jelas ya? Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, ada i'rad sifatnya juz'i. Sifatnya sebagian. Bukan berpaling secara keseluruhan. Dia punya pokok keimanan pada dirinya yang menyebabkan dia syah sebagai seorang muslim. Tapi kadang dia berpaling dari sebagian kewajiban. Dia berpaling dari sebagian perkara agama. Jelas ya? Ini tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Tidak mengeluarkannya dari keislaman. Jadi kalau misalnya ada orang yang berpaling, dia tidak mempelajari pokok-pokok pembahasan akidah, bagaimana dia memurnikan ibadah kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, dia tinggalkan semuanya, tidak mau dia pelajari, maka ini hal yang mengkafirkan dia keluar dari Islam. Sebab ini terkait dengan pokok agama. Tapi kalau dia berpaling dalam mempelajari rincian hukum-hukum dan perkara agama, iya, dia berpaling misalnya bagaimana cara sholat yang benar, dia berpaling dalam mempelajari bagaimana cara puasa yang benar, tapi keislamannya dasarnya dia punya hal yang dengannya dia menjadi muslim, maka ini dihitung bermaksiat, tidak dihitung membatalkan keislamannya. Baik, jadi itu dhabit dan ketentuannya. Jelas ya? Jangan sampai ada orang diajak pergi taklim, ayo pergi taklim. Wah, saya nggak mau. Jangan ada yang berkata kamu kafir karena berpaling dari agama. Ya, ini pembatal keislaman yang ke-10. Nah, ini salah menempatkan ya. Jadi dilihat bentuk berpalingannya bagaimana. Padahal apa? Baik. Jadi ini ada rincian sebagaimana yang telah disebutkan. Kemudian penulis di sini membawakan dalil untuk hal tersebut. Itulah pembahasan kita yang ketiga, tafsir ayat as-sajdah. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa man adlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang diingatkan kepadanya ayat-ayat Rabb-nya, kemudian dia berpaling darinya. Iya. Di sini di dalam ayat sisi pendalilannya thumma a'rada anha, kemudian dia berpaling darinya, diingatkan tapi dia berpaling. Nah, itu kekafiran. Iya.
Dan ini dalil yang jelas ya dari penulis rahimahullahu ta'ala tentang hal tersebut. Baik. Dan banyak ayat yang semakna dengan ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Hamim, tanzilun, di surah Fussilat ya, tanzilun minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuh Qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun basyiran wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Hamim, dia adalah kitab yang diturunkan dari Ar-Rahman Ar-Rahim, kitab yang ditafsir ayat-ayatnya sebagai Quran dengan bahasa Arab supaya mereka mengetahui, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Fa'arada aktsaruhum, maka kebanyakan dari mereka berpaling. Fahum la yasma'un, maka mereka tidak mendengar sama sekali. Datang ayat-ayat dia berpaling, tidak mau mendengar. Iya, tidak mau mendengar. Baik. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari dzikri, iya, mengingat kepadaku. Dzikir bisa bermakna Al-Quran, bermakna agama, bermakna sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuknya kehidupan yang sempit di dunia dan di akhirat. Sebagian ulama ada yang menafsirkannya kesempitan di alam kubur. Iya. Dan tentang orang kafir pada hari kiamat, man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra khalidina fihi wa sa'alahum yawmal qiyamati himla. Iya. Ayat sebelumnya ya. Wa qad atainaka min ladunna dzikra, kami telah mendatangkan untuk kamu dzikir dari sisi kami. Siapa yang berpaling darinya, maka dia akan membawa dosa pada hari kiamat. Dia kekal di dalam neraka dan sejelek-jelek apa yang dia bawa untuknya pada hari kiamat. Baik. Iya. Dan ini ayat di surah Sajdah ya. Semisal dengan ayat ini, ayat surah Al-Kahfi. Wa man Allahu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha. Wa man Allahu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan padanya ayat-ayat Rabb-nya lalu dia berpaling darinya. Ini dua ayat ya, Sajdah dan Al-Kahfi. Ini kalau di pembahasan Al-Quran dia ada tasyabuh dalam lafaz, harus dibedakan. Di sini pakai thumma di surah Sajdah, kalau di surah Al-Kahfi pakai apa? Fa'arada, pakai fa. Cara membedakannya mudah ya. Kalau surah Al-Kahfi, ingat saja Al-Kahfi itu ada huruf fa di situ. Yang ada huruf fa-nya itu yang pakai fa. Selain daripada itu dia pakai apa? Thumma. Begitu cara mudah untuk mengingatnya. Baik. Juga di antara ayat di dalam pembahasan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kafaru amma undziru mu'ridun." Dan orang-orang kafir itu terhadap peringatan yang disampaikan kepada mereka, mereka berpaling. Itu ciri orang kafir, berpaling dari peringatan. Iya. Baik. Dan ciri kaum munafikin dikatakan, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah kalian menuju apa yang Allah turunkan dan kepada Rasul, maka engkau akan melihat kaum munafikin menahan dari hal tersebut dengan sebenar-benar penahanan.
Dan ada berbagai tempat ya dari Al-Quran penjelasan sifat kaum munafikin seperti itu. Yaitu nifak akbar yang mengeluarkan dari keislaman. Iya. Maka ini dari dalil tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang pembatal keislaman yang ke-10 ini.